Selamat berjumpa teman-teman. Saat ini saya akan membawakan kitab Yosua. Kitab Yosua merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama yang letaknya sesudah kitab-kitab Taurat. Dan di dalam kitab-kitab Taurat, kita pun dapat menjumpai jejak-jejak Yosua. Yosua yang adalah dari suku Efraim. Yosua sebenarnya bernama Hosea bin Nun, tetapi Musa memanggilnya Yosua, yang artinya diselamatkan Allah. Dan benar, kelak bangsa Israel diselamatkan Allah oleh karena Yosua. Yosua adalah pemimpin pasukan Israel. Yosua memimpin peperangan, melawan dan mengalahkan orang-orang Amalek. Yosua bersama Kaleb merupakan bagian dari kelompok 10 yang diutus Musa untuk melakukan pengintaian di tanah terjanji. Dan ketika mereka kembali dengan kesedihan, kecewa, dan juga rasa takut karena melihat bangsa Kanaan yang tinggi, besar, dan juga sulit dikalahkan, Yosua dan Kaleb merobek bajunya dan berkata kepada orang Israel bahwa sesungguhnya bangsa Israel dapat menguasai negeri tersebut. Jika Allah berkenan, Allah akan menghantar dan memberikannya, asalkan bangsa Israel tidak memberontak. Di akhir kitab Taurat, Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Yosua lah yang akan menggantikannya menghantar menuju tanah terjanji. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam kitab Yosua. Kitab Yosua dibuka dengan firman Tuhan kepada Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel itu. Teman-teman, di dalam kitab Yosua, segenap rencana dan janji Allah kepada Abraham untuk memberikan sebuah negeri kepada anak cucunya terwujud di dalam kitab Yosua ini. Namun Allah berpesan kepada Yosua agar menguatkan dan meneguhkan hatinya, agar Yosua dan bangsa Israel setia pada janji dan taat pada hukum Taurat. Maka Allah pun akan menyertai bangsa Israel dan akan memberikan negeri terjanji tersebut. Mari kita lihat bagian-bagian kitab Yosua. Kitab Yosua dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah penaklukan Kanaan. Yang kedua, pembagian tanah perjanjian. Dan yang terakhir, hari-hari terakhir Yosua. Bagian pertama, penaklukan Kanaan. Yosua juga melakukan apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu mengirimkan pengintai. Kali ini diutuslah 2 orang pengintai. Meskipun mereka nyaris ditangkap oleh pasukan Jericho, kalau saja tidak ditolong oleh Rahab, namun pengintaian kali ini memberi peneguhan kepada bangsa Israel. Dan ketika mereka kembali, mereka berkata kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Maka segeralah disusun rencana untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka berjalan menuju tepi sungai Yordan dan tinggal 3 hari lamanya untuk menguduskan diri. Dan pada hari ketiga, Yosua memerintahkan kepada para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan orang Israel. Ketika para imam itu mencelupkan kakinya di dalam sungai itu, segeralah terputus aliran sungai Yordan dan tanah yang diinjak juga menjadi kering. Bangsa Israel berjalan dan menyeberangi sungai Yordan dan tiba di tanah terjanji. Allah juga berpesan kepada Yosua agar 1 orang dari tiap suku mengambil sebuah batu di sungai Yordan dan menaruhnya di tempat di mana mereka akan bermalam untuk pertama kalinya di tanah terjanji, yaitu di Gilgal, agar mereka ketika melihat batu itu selalu ingat bahwa aliran sungai Yordan terhenti di depan tabut perjanjian. Di Gilgal pun Allah meminta kepada Yosua untuk melakukan penyunatan kepada bangsa Israel yang lahir di padang gurun agar mereka masuk ke dalam perjanjian. Dan juga
diadakan perayaan Paskah yang pertama di Tanah Terjanji untuk mengenang dan bersyukur akan kebesaran Tuhan, menyeberangkan bangsa Israel dari Laut Tebrau, dan kali ini membuat Sungai Yordan menjadi kering. Menyeberangnya bangsa Israel dari Sungai Yordan dan juga bangsa Israel yang tiba di Tanah Terjanji membuat segenap negeri menjadi gentar pada bangsa Israel. Namun Jericho belum menyerah. Maka disusunlah rencana untuk menyerang dan menyerbu kota Jericho. Diangkatlah tabut perjanjian dan para imam mengangkat 7 sangkakala. Lalu orang-orang Israel berbaris di depan tabut perjanjian. Mereka mengelilingi kota Jericho sebanyak 7 kali dalam 7 hari berturut-turut. Dan di hari ke-7, ketika mereka mengelilingi yang ke-7 kalinya, Yosua mengangkat tangan, berseru, dan segenap orang Israel bersorak, serta bunyi sangkakala menyambutnya. Ketika itu juga tembok kota Jericho runtuh. Raja, pasukan, dan segenap isi Jericho menyerah kepada orang Israel. Teman-teman sekalian, penyerbuan dan penaklukan Jericho ini sepenuhnya adalah karya Allah. Maka apapun yang ada di kota Jericho menjadi hak Allah. Konsekuensi untuk melanggar ini segera kita dapat melihatnya ketika bangsa Israel berperang untuk melumpuhkan kota Ai. Saat itu bangsa Israel harus lari membelakangi musuh-musuhnya. Yosua menjadi sangat terkejut dan sedih. Yosua bertanya kepada Tuhan, mengapa bangsa Israel dikalahkan? Tuhan pun menjawab bahwa ada satu orang dari bangsa Israel yang telah mengambil barang yang bukan haknya. Maka dicarilah siapa orang tersebut, dan akhirnya seorang bernama Akan mengakui bahwa ia telah mengambil. Setelah pengakuan Akan dan juga penghukuman terhadap Akan, kota Ai pun dapat segera dikalahkan. Teman-teman, setelah Jericho dan Ai dapat ditaklukkan, maka semakin gentarlah para bangsa-bangsa di tanah Kanaan tersebut. Tetapi mereka berusaha melakukan satu persekutuan. Raja-raja orang Amori, Raja Yerusalem, dan raja di sekitarnya bersekutu untuk melumpuhkan, melawan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Dan musuh pun terdesak, mereka dihujani batu, dan mereka dapat dilumpuhkan. Kita masuk kepada bagian yang kedua, pembagian tanah terjanji. Dengan dilumpuhkannya musuh-musuh Israel tersebut, maka sesungguhnya bangsa Israel telah menguasai bagian selatan dan utara Kanaan. Memang belum semuanya dapat dikuasai, tetapi Allah berjanji akan menyelesaikannya. Tetapi saat ini, yang perlu dilakukan oleh Yosua adalah melakukan undian, membagi negeri itu kepada suku-suku Israel. Teman-teman, kita tahu bahwa sebelumnya di sebelah barat Sungai Yordan, setengah dari Manasye, Gad, dan juga Ruben telah terlebih dahulu menempati tepi barat Sungai Yordan. Dan setengah dari Manasye ada di sebelah timur bersama 9 suku-suku lainnya disebut sebagai suku-suku yang 9,5. Mereka menempati sebelah timur Sungai Yordan. Sedangkan suku Lewi, mereka tidak mendapatkan bagian, tetapi suku Lewi mendapatkan sebuah kota di setiap bagian dari tanah suku-suku tersebut untuk didiami oleh suku Lewi, dan suku Lewi pun dapat melayani mereka. Kita masuk kepada bagian terakhir. Teman-teman sekalian, dengan dibaginya tanah itu kepada suku-suku, maka tergenapilah janji Allah kepada Abraham untuk memberikan sebuah negeri kepada anak cucunya. Dan mereka pun hidup damai sejahtera. Saat itu Yosua telah lanjut usianya. Melihat itu semua, Yosua bersyukur, tetapi juga Yosua memperingatkan kepada orang Israel
agar beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Tetapi Yosua juga memberikan opsi jika bangsa Israel keberatan untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi bangsa Israel segera menjawab bahwa mereka beserta seisi rumahnya akan senantiasa menyembah kepada Allah. Demikianlah kitab Yosua. Dengan kita mengulang kembali pesan dari kitab Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, setia pada perjanjian dan juga taat pada hukum Taurat, maka Allah akan menyertai kita semua. Terima kasih.